Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang IP address. IP address adalah sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit yang dibagi 4 segmen dan setiap segmen terdiri dari 8 bit. Di sini kita bisa lihat terdapat 4 segmen. Segmen 1, 2, 3, dan 4. Nah, setiap segmen itu terdapat 8 bit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi terdapat 8 bit di setiap segmen. Nah, dan nantinya X ini akan diganti bilangan biner, yaitu 1 atau 0. Berikut ini adalah contoh IP address dalam bentuk bilangan biner. Di sini terdapat 4 buah segmen. Segmen pertama itu 0111 1000. Terus segmen kedua itu adalah 00000101. Kemudian segmen ketiga 01000110. Kemudian pada segmen keempat yaitu 00000010. Biasanya, agar pengguna komputer lebih mudah membaca sebuah IP address, maka IP address biasanya ditampilkan dalam bentuk bilangan desimal. Jika diubah ke dalam bentuk bilangan desimal, maka IP address pada segmen pertama menjadi 120, kemudian segmen kedua menjadi 5, segmen ketiga menjadi 70, dan segmen keempat menjadi 2. Untuk pengubahan dari bilangan biner ke bilangan desimal, kalian sudah pernah mempelajarinya pada kelas 10. Jadi, tinggal diingat lagi bagaimana cara mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Kemudian, untuk memisahkan setiap segmen, pada komputer juga ditambahkan pemisah antara setiap segmen dengan menambahkan tanda titik, sehingga IP address yang berada dalam bentuk bilangan desimal akan menjadi seperti ini. Ya, jadi dibacanya 120.5.70.2. Dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai paling kecil dari sebuah IP address adalah jika nilai semua bit pada IP address tersebut bernilai 0, atau jika dikonversi ke bilangan desimal, maka nilai pada segmen 1-nya adalah 0, segmen 2-nya adalah 0, segmen 3-nya adalah 0, dan segmen 4-nya adalah 0. Atau jika dibacanya adalah 0.0.0.0 untuk nilai IP address terkecil, dan nilai IP address terbesar adalah jika nilai setiap bit pada IP address bernilai 1. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 4 segmen dan setiap bit pada 4 segmen ini bernilai 1. Sehingga jika dikonversi ke bilangan desimal, maka nilainya adalah segmen 1 bernilai 255, segmen 2 bernilai 255, dan segmen 3 bernilai 255. Kemudian segmen 4 bernilai 255. Atau jika dibacanya adalah 255.255.255.255. Sehingga nilai yang bisa dipakai pada setiap segmen jika dikonversi ke desimal itu adalah berkisar 0 sampai 255. Kita bisa lihat di sini 0 sampai 255 untuk segmen 1, untuk segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Dan 0 sampai 255 ini berjumlah 256 angka jika 0 dan 255 dihitung. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai 255 itu kalau dihitung itu ada 256 angka. Sama juga untuk segmen 2, segmen 3, dan segmen 4. Nah, jika memakai rumus matematika, jumlah maksimal sebuah IP address
Di seluruh dunia ini ada sekitar 4 miliar IP address. Kemudian IP address mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama itu adalah sebagai identitas perangkat yang mengakses jaringan. Di sini, IP address mempunyai fungsi yang sama dengan nomor telepon. Di dunia ini, tidak boleh ada nomor telepon yang sama, dikarenakan sebuah nomor telepon mewakili perangkat telepon yang digunakan. Begitu juga dengan IP address. Setiap perangkat yang terhubung dengan internet harus memiliki IP address yang berbeda satu sama lain. Fungsi yang kedua, yaitu sebagai alamat lokasi jaringan. Pada fungsi ini, sebuah IP address berfungsi mirip seperti alamat rumah, di mana fungsi IP address membuat data yang keluar dan menuju sebuah perangkat dapat sampai tujuan yang benar. IP address dibagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Kelas A IP address. Sebuah IP address pada kelas A terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah network bit dan bagian kedua itu adalah host bit. Network bit pada kelas A adalah segmen pertama dan untuk host bit pada kelas A itu adalah segmen 2, 3, dan 4. Sebuah IP address akan masuk kategori kelas A jika nilai segmen pertama itu berada di antara 0 sampai 127. Contohnya itu nilainya itu 15.67.18.9. Nah, pada bagian ini segmen pertamanya itu 15 merupakan network bit, sedangkan segmen 2, 3, dan 4 yaitu 67.18.9 ini adalah host bit. Kemudian kelas B IP address. Network bit pada kelas B adalah segmen pertama dan segmen kedua. Sedangkan host bitnya pada kelas B itu adalah segmen ketiga dan segmen keempat. IP address akan masuk kategori kelas B jika nilai segmen pertamanya itu berada di antara nilai 128 sampai 191. Contohnya itu 128.6.181.20. Di sini, 128.6 ini merupakan network bit, sedangkan 181.20 ini merupakan host bit. Yang ketiga itu adalah kelas C. Sebuah IP address akan masuk ke kelas C, dan network bitnya itu adalah segmen 1, segmen 2, dan segmen 3. Sedangkan host bitnya itu adalah segmen 4. Nah, sebuah IP address ini terkategorikan kelas C jika nilai segmen pertamanya itu adalah 192 sampai 224. Contohnya itu 193.7.218.90. Pada IP ini 193.7.218 merupakan network bit dan 90 merupakan host bit. Berikutnya adalah IP kelas D. IP kelas D biasa disebut multicast address. IP yang berada pada kelas D adalah IP yang mempunyai nilai segmen pertama itu berada di antara 224 sampai 239. Multicast address sendiri adalah alamat yang dipakai oleh sekelompok komputer yang menjalankan aplikasi yang sama, agar data cukup dikirimkan sekali, tetapi semua komputer yang sedang memakai aplikasi yang sama dapat menerima data yang dikirimkan. Contohnya, ada 10 komputer yang sedang memakai aplikasi Zoom dan melakukan video conference. Ada 10 komputer yang sedang melakukan video conference menggunakan aplikasi Zoom. Kemudian, ke 10 komputer tersebut akan diberi multicast address oleh server. Nanti server dari Zoom memberikan
IP multicast ke setiap komputer ini. Jadi setiap komputer ini akan mendapatkan IP multicast dari server Zoom, sehingga nanti saat salah satu komputer mengirimkan data ke 9 komputer lainnya akan mendapatkan data tersebut. Jadi cukup mengirimkan satu kali dari salah satu komputer, 9 komputer lainnya akan menerima data tersebut. Nah, proses inilah yang memungkinkan saat kita menggunakan suatu aplikasi untuk video conference, kita dapat menerima data tersebut secara real time. Jadi, pengiriman data sekali ini memungkinkan semua komputer lainnya itu menerima datanya itu secara bersamaan dan memungkinkan proses video conference secara real time. Jadi, semua komputer ini bisa menerima data secara real time dengan lebih cepat dengan menggunakan multicast address tersebut. Kelas IP address yang terakhir adalah kelas E. Kelas E adalah IP address yang berada di antara 240 sampai 255 untuk nilai segmen pertamanya. Nah, kelas E ini biasanya dipakai untuk tujuan penelitian. Jadi IP address yang mempunyai nilai 240 sampai 255 ini dipakai untuk tujuan penelitian biasanya. Kemudian kita akan membahas tentang public dan private IP address. Yang pertama, pengertian public IP address dan private IP address. Pertama, public IP address. Public IP address sendiri adalah IP address yang dapat digunakan untuk langsung terhubung dengan internet. Sedangkan private IP address adalah IP address yang hanya bisa digunakan pada jaringan LAN lokal dan tidak bisa terhubung dengan internet secara langsung. Lalu sekarang kita akan membahas tentang alamat apa saja yang termasuk ke private IP address. Untuk private IP address sendiri di 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, memiliki alamat IP address private-nya masing-masing. Yang pertama untuk kelas A. Kelas A itu private IP address-nya itu adalah jika nilai segmen pertamanya itu bernilai 10. Jadi, kelas A itu kan range nilainya atau jarak nilainya itu berada di antara 0 sampai 127. Jadi, jika segmen pertamanya itu bernilai 10, maka dia itu adalah sebuah private IP address. Tidak peduli segmen keduanya itu, segmen kedua, segmen ketiga, segmen keempatnya itu bernilai apa saja. Yang penting segmen pertamanya itu bernilai 10, maka dia adalah private IP address di kelas A. Kemudian kelas B. Kelas B, private IP address-nya itu jika segmen pertamanya itu bernilai 172 dan segmen keduanya itu bernilai antara 16 sampai 31. Jadi untuk kelas B ini, untuk private IP address-nya itu ditentukan oleh dua segmen. Jadi segmen pertama dan segmen kedua. Jadi jika segmen pertama bernilai 172 dan segmen kedua bernilai 16 sampai 31, maka dia termasuk private IP address. Jadi terserah untuk segmen ketiga, segmen keempatnya bernilai apa saja. Yang penting segmen pertama dan segmen kedua ini memenuhi syarat ini. Kemudian untuk kelas C. Kelas C itu private IP address-nya itu jika segmen pertamanya itu bernilai 192 dan segmen keduanya itu bernilai 168. Jadi untuk syarat private IP address kelas C itu ditentukan juga oleh dua segmen pertamanya, yaitu segmen pertama dan segmen kedua. Segmen pertama harus bernilai 192 dan segmen kedua bernilai 168. Nah, untuk public IP address sendiri adalah
alamat selain alamat ini. Jadi misalnya alamatnya itu 192.1.167, maka dia adalah sebuah public IP address. Sama juga seperti ini, jika alamatnya itu 172.15, dia adalah public IP address. Atau jika alamatnya ini, kelas A ini bernilai 11 titik sekian sekian sekian, maka dia adalah public IP address. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, apakah private IP bisa terhubung dengan internet? Jawabannya bisa. Jadi, sebuah private IP bisa terhubung dengan internet, asalkan di jaringan tersebut punya sebuah router yang mempunyai fungsi NAT atau Network Address Translation. Jadi guna router ini akan mengubah private IP address kita ke dalam bentuk public IP address, sehingga komputer yang hanya memiliki private IP address tersebut bisa terhubung ke internet. Untuk membuktikan bahwa private IP address bisa terhubung ke internet, kalian bisa melihat ini, gambar ini. Ini adalah gambar screenshot dari HP milik saya. Di sini saya Bapak mempunyai alamat IP 10.9.1.125. Alamat IP ini adalah alamat IP yang diberikan langsung oleh operator seluler milik Bapak. Di sini Bapak memakai Telkomsel. Jadi, jika kalian terhubung ke internet menggunakan handphone kalian, kemungkinan kalian hanya mendapatkan private IP dari operator kalian. Jadi kalian tidak mendapatkan public IP, tetapi mendapatkan private IP dari operator kalian masing-masing. Selain operator seluler, jasa penyedia layanan internet broadband juga biasanya memberikan alamat IP private seperti IndiHome. Jadi IndiHome itu biasanya juga IP yang kalian dapatkan itu biasanya adalah IP private. Jarang sekali kalian akan mendapatkan IP public. Jadi jika kalian beruntung mungkin kalian akan mendapatkan IP public, tapi kemungkinan besar kalian hanya akan mendapatkan IP private. Nah, jadi penyedia jasa layanan internet biasanya hanya akan memberikan alamat IP private kepada penggunanya. Jadi nantinya di bagian kantornya, di kantor cabangnya itu, router milik operator itu akan mengganti alamat IP kalian itu, diterjemahkan menggunakan NAT ke dalam bentuk IP public, sehingga HP kalian itu, smartphone kalian itu bisa terhubung ke internet walaupun cuma memiliki alamat IP private. Kemudian keuntungan penggunaan private IP address. Yang pertama itu menghemat penggunaan IP. Jadi kan sekarang itu jumlah pengguna internet di dunia itu semakin tinggi dan perangkat yang terhubung ke internet pun semakin banyak. Jadi bukan cuma hanya komputer, tapi juga smartphone dan juga smart TV, bahkan perangkat rumah tangga lainnya pun sekarang sudah mulai terhubung ke internet. Nah, dengan menggunakan private IP address, penyedia jasa layanan telepon tidak perlu mengalokasikan setiap perangkat itu public IP address, cukup memberikan private IP address masing-masing. Kemudian yang kedua itu menghemat biaya. Nah, di sini misal kalian punya LAN yang mempunyai 10 anggota. Jadi di sini jika pertukaran informasinya itu hanya sekitar komputer-komputer yang ada di LAN itu, kalian tidak akan dikenakan biaya data. Jadi data yang ditukar antar komputer itu tidak akan dihitung
Jadi, misal komputer 1 berusaha mengirimkan file ke komputer 2 secara langsung. Misal file itu ukurannya 1 GB, data tersebut tidak akan dihitung oleh si penyedia layanan jasa karena pertukaran informasi itu hanya dilakukan dalam LAN lokal jaringan tanpa melibatkan jaringan milik penyedia layanan internet. Kemudian lebih aman. Jadi, jika pertukaran data itu hanya terjadi antara LAN lokal, maka kemungkinan data itu akan dicuri semakin rendah. Jadi penggunaan private IP address ini memungkinkan semakin kecilnya kelompok-kelompok jaringan, sehingga kita lebih mudah untuk mengetahui komputer mana saja yang melakukan pertukaran data di jaringan itu. Demikianlah penjelasan tentang IP address. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.